Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu atau dosen mata kuliah filsafat pendidikan Islam Ibu Herlini Puspikasari, SS MPDI. Yang terhormat seluruh rekan-rekan seperjuangan kelas fikih 5B. Baiklah, kami di sini dari kelompok 5 yaitu membahas tentang aliran filsafat pendidikan progresivisme. Yang pertama yaitu pengertian dan sifat dari aliran progresivisme. Progresivisme berasal dari kata progres yang berarti kemajuan. Secara harfiah dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengaruh pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Aliran progresivisme suatu aliran filsafat pendidikan yang sangat berpengaruh dalam abad ke-20 ini. Pengaruh itu terasa di seluruh dunia, terlebihnya di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari aliran progresivisme. Sifat umum aliran dari progresivisme ini dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu sifat-sifat negatif dan sifat-sifat yang positif. Sifat negatif dalam arti bahwa progresivisme menolak otoritarisme dan absolutisme dalam segala bentuk seperti halnya yang terdapat dalam agama, politik, etika, dan epistemologi. Sifat positif dalam arti ini bahwa progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah dari manusia, kekuatan-kekuatan yang diwarisi oleh manusia dari alam sejak ia lahir, terutama yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan manusia untuk terus-menerus melawan dan mengatasi kekuatan-kekuatan tahayul-tahayul dan kegawatan-kegawatan yang timbul dari lingkungan hidup yang selamanya mengancam. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dari aliran progresivisme yang akan dibahas oleh saudari Dina Adrila. Baiklah, saya Dina Adrila akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu bagian B, tokoh-tokoh dari aliran progresivisme. Dari aliran tersebut ada 3 tokoh. Yang pertama, William James. James berkeyakinan bahwa otak atau pikiran, seperti juga aspek dari eksistensi organik, harus mempunyai fungsi biologis dan nilai berkelanjutan hidup. Dan dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Yang kedua yaitu John Dewey. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Yang ketiga yaitu Hans Feihinger. Menurut Hans, tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya, atau dalam bahasa Yunani disebut pragma. Untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia, segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata. Jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia, bolehlah dianggap benar asal orang tahu bahwa itu adalah kebenaran. Selanjutnya yaitu bagian C, pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap progresivisme. Dalam pandangan tersebut kami membuat 2 pembahasan, yaitu yang pertama, filsafat progresivisme mempunyai konsep bahwa manusia atau peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan sebagai potensi yang merupakan sesuai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya.
Kelebihan manusia memiliki potensi akal dan kecerdasan dengan sifat kreatif dan dinamis. Peserta didik mempunyai bekal untuk menghadapi dan memecahkan problematika. Yang kedua, menurut progresivisme, pendidikan tidak lain adalah proses perkembangan, sehingga seorang pendidik mesti selalu siap untuk senantiasa memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam pengupayaan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru dan berbagi perubahan yang menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat. Filsafat pendidikan Islam mengakui hal yang sama sebagaimana yang diinginkan filsafat progresivisme, yaitu bahwa masyarakat itu bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu. Oleh sebab itu, kita harus terbuka dalam menghadapi permasalahan serta mau menerima kritik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami yang bagian D, yaitu pandangan progresivisme dalam pembelajaran. Aliran progresivisme juga memiliki berbagai macam pandangan, di antaranya yang pertama, pandangan mengenai asas belajar. Filsafat progresivisme mempunyai konsep bahwa anak didik mempunyai akal dan kecerdasan sebagai potensi yang merupakan suatu kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kelebihan anak memiliki potensi akal dan kecerdasan dengan sikap kreatif dan dinamis, sehingga anak didik mempunyai bekal untuk menghadapi dan memecahkan problema-problemanya. Pendidikan adalah wahana belajar yang paling efektif untuk anak didik sebagai manusia yang berkembang. Yang kedua yaitu pandangan progresivisme tentang kurikulum. Dalam pandangan progresivisme, kurikulum adalah konsep dasar yang program pengajarannya dapat mempengaruhi anak belajar secara eduktif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Dapat kita analisis bahwa filsafat progresivisme menghendaki sekolah yang mempunyai kurikulum dengan sikap fleksibilitas, tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat dengan doktrin tertentu, luas, dan terbuka. Kurikulum bisa saja dirubah sesuai dengan zaman dan keadaan. Yang tiga yaitu pandangan progresivisme tentang budaya. Kebudayaan sebagai hasil budidaya manusia dalam berbagai bentuk dan manifestasinya dikenal sepanjang sejarah sebagai milik manusia yang tidak kaku, melainkan selalu berkembang dan berubah. Filsafat progresivisme menganggap bahwa pendidikan telah mampu mengubah dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kultural dan tantangan zaman, sekaligus menolong manusia untuk menghadapi transisi antara zaman tradisional untuk memasuki zaman modern. Sehingga semakin tinggi tingkat pikir manusia, maka akan semakin tinggi pula tingkat budaya dan peradaban manusia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.